Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah robbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi robbis rohli sodri wa yasirli amli wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul pada perkuliahan hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dengan selawat yang selalu kita lantunkan. Yang saya hormati, Ibu Ganda Hijrah Selaras MPD selaku dosen pengampu mata kuliah struktur dan perkembangan tumbuhan, dan yang saya sayangi teman-teman yang telah hadir pada perkuliahan hari ini. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan topik daun atau volume part 1, yang dimana saya bersama rekan-rekan saya. Next. Saya Dinda. Saya Mardiani. Saya Watri. Saya Aliani Mazaya Fetriadi. Next. Adapun topik bahasan yang bakal kami sampaikan, yang pertama yaitu ada konsep dan fungsi daun. Selanjutnya yaitu ada pertumbuhan daun, dan yang ketiga yaitu ada variasi daun. Lalu yang bagian variasi daun yang pertama yaitu kelengkapan atau bagian-bagian daun, yang kedua yaitu macam-macam daun, yang ketiga bentuk umum daun, dan yang keempat bentuk ujung daun, dan yang kelima bentuk pangkal daun. Yang keenam yaitu ada bentuk pinggir daun. Next. Yang ketujuh yaitu ada bentuk pertulangan daun, dan yang kedelapan ada bentuk daging daun. Yang kesembilan yaitu permukaan daun. Yang ke-10 sendi daun, dan yang terakhir yaitu ada daun penumpu. Oke, next. Oke, pada topik pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Adinda dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan konsep daun, yaitu konsep daun adalah organ tumbuhan yang terbentuk pipih dan berwarna hijau, tumbuh pada batang atau ranting, mengandung klorofil untuk menangkap cahaya matahari, dan merupakan tempat utama fotosintesis pada tumbuhan. Konsep daun memiliki ciri-ciri yaitu berwarna hijau, memiliki tulang daun, berbentuk pipih dan lebar, memiliki permukaan atas dan bawah, dan contohnya dapat kita temukan pada daun mangga, daun pisang, dan daun jambu. Fungsi utama daun yaitu adalah fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan oleh tumbuhan, contohnya daun bayam dan daun singkong, serta pertukaran gas, contohnya melalui stomata atau mulut daun, dan mengambil CO2 dan melepaskan O2. Yang ketiga ada transpirasi atau penguapan air, mengatur suhu tumbuhan, membantu penyerapan air dari akar. Selanjutnya ada pertumbuhan daun. Pertumbuhan daun adalah proses perkembangan daun sejak terbentuk hingga dewasa. Kemudian berasal dari jaringan meristem pada pucuk batang dan mengalami pembelahan dan pemanjangan sel. Selanjutnya dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Pertumbuhan daun yaitu memiliki faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daun. Contohnya cahaya matahari, air dan nutrisi, suhu, hormon tumbuhan. Tahap pertumbuhan daun yaitu ada inisiasi daun, selanjutnya calon daun mulai terbentuk di pucuk batang pembesaran daun, dan sel-sel daun membelah dan memanjang di diferensiasi daun. Bagian daun mulai jelas atau helai tulang tangkai daun dewasa, dan kemudian daun berfungsi optimal untuk fotosintesis. Contohnya, daun muda berwarna hijau, hijau muda, lalu menjadi hijau tua saat dewasa. Ada variasi daun, yaitu variasi daun adalah perbedaan bentuk dan struktur daun pada tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki bentuk daun yang berbeda.
dipengaruhi oleh jenis tumbuhan dan lingkungan. Tujuan variasi daun yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan, memaksimalkan fotosintesis, mengurangi penguapan air, contohnya daun kaktus yang kecil dan daun pisang yang lebar. Selanjutnya kelengkapan atau bagian-bagian daun. Daun lengkap terdiri dari helai daun atau disebut juga dengan lamina, tangkai daun atau petiolus, pelepah daun pada tumbuhan tertentu. Daun tidak lengkap, hanya memiliki helai daun saja, contohnya daun duduk atau tanpa tangkai. Contoh tumbuhan, daun lengkap yaitu pisang, daun tidak lengkap yaitu padi. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping dan di sana juga sudah tertera bagian-bagiannya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Adinda. Untuk penjelasan materi selanjutnya, yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Baik, di sini yaitu pembagian dari macam-macam daun. Macam-macam daun itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama daun tunggal, yang dimana pada daun tunggal ini memiliki satu helai daun pada satu tangkai. Contohnya pada mangga dan jambu. Lalu pada daun menjemuk, yaitu pada satu tangkai memiliki banyak anak daun. Contoh tanamannya yaitu pada tanaman kelor dan lamtoro. Nah, jadi perbedaannya apa? Pada daun tunggal itu punya satu helai dan satu tangkai, sedangkan daun menjemuk itu memiliki beberapa anak daun dalam satu tangkai. Next. Oke, bentuk umum daun atau bangun daun. Nah, bentuk umum daun itu atau bangun daun biasanya disebut dengan istilah circumscriptio. Nah, yang dimana itu ada 3 pembagiannya. Yang pertama yaitu bagian daun yang terlebar berada di tengah-tengah helaian daun. Nah, untuk contohnya yaitu ada beberapa bentuk daunnya yang di sini yaitu yang A, bulat atau bundar atau biasa disebut dengan orbicularis. Nah, orbicularis ini ialah helaian daun yang melebar merata ke segala arah, yang dimana panjang dan lebarnya itu hampir sama. Nah, tapi di bagian tepinya itu membentuk kurva penuh sehingga tampak lebih simetris. Nah, pada gambar yang sudah kami tampilkan, yang dimana pada tanaman ini terdapat jenis daun ini yaitu pada tanaman Vitis vinifera. Lalu yang kedua yaitu Carica papaya, dan yang ketiga yaitu Fragaria ananasa. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu yang B, bangun perisai atau biasa disebut dengan Peltatus. Nah, yang dimana bangun perisai ini helaian daunnya itu hampir membentuk bulatan. Nah, tangkainya itu lebih melekat pada bagian tengah permukaan bawah daun, lalu terlihat seperti perisai. Nah, yang dimana contohnya yang kami tampilkan yaitu pada tanaman daun Ricinus communis, lalu yang kedua yaitu Xanthosoma violaceum. Next. Lalu yang C yaitu daun yang berbentuk jorong atau biasa disebut dengan ovalis atau ellipticus. Nah, yang dimana daun ini lebih panjang daripada berbentuk lebar. Nah, yang dimana bagian terlebarnya ini ada pada bagian tengah daunnya. Nah, lalu pada ujung pangkalnya itu menyempit dengan perbandingan yang seimbang. Nah, pada gambar kami tampilkan yaitu daun yang berbentuk ini, daun Eugenia aquea, lalu Pisidium guajava, lalu Actocarpus heteropilus, lalu yang selanjutnya itu Nephelium lapaceum, lalu Annona muricata, dan selanjutnya itu Muntingia calabura, dan yang terakhir yaitu Citrus aurantifolia. Next. Oke, selanjutnya yang D yaitu ada daun yang bersifat memanjang atau biasa disebut dengan oblongus. Nah, yang dimana daun yang memanjang ini itu lebih panjang dibandingkan lebar. Nah, yang dimana sisi daunnya itu relatif sejajar di bagian tengahnya. Nah, penyempitan terjadi perlahan ke arah ujung dan pangkal. Nah, pada contohnya yaitu beberapanya yaitu dari daun Mangifera indica,
dan Mangifera odorata. Next. Lalu contoh yang terakhir yaitu ada lancet atau biasa disebut dengan lanceolatus, yang dimana daun ini tuh helaiannya tuh bersifat memanjang, lalu pada bagian tengahnya itu paling lebar, dan ujung dan pangkalnya itu lebih meruncing dan lebih tajam dibanding bentuk memanjang biasa. Ini terdapat pada tanaman Durio zibentinus mur, atau yang biasa kita sebut dengan daun durian. Next. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembagian keduanya yaitu bagian daun yang terlebar terdapat di bawah bagian tengah-tengah helaian daun. Nah, yang pangkal daun yang dimana di sini ada pembagiannya dua bagian. Yang pertama yaitu ada pangkal daun tidak bertoreh, tetapi ada beberapa tipe sebagai berikut. Yang pertama yaitu bulat telur atau disebut juga dengan ovatus. Nah, yang dimana bagian terlebar berada di bawah tengah, tetapi pangkalnya lebih lebar dan ujungnya itu lebih menyempit. Nah, contohnya yaitu pada tanaman Capsicum annum dan Solanum melogena. Next. Lalu selanjutnya yaitu ada tanaman berbentuk segitiga atau disebut juga dengan triangularis atau segitiga sama kaki. Nah, yang dimana bentuknya itu menyerupai bangun yang berbentuk segitiga, lalu pangkalnya itu lebar dan ujungnya menyempit sangat jelas. Nah, untuk contoh tanamannya yaitu yang menyerupai daun ini, daun Mirabilis jalapa dan daun Oxalis triangularis. Next. Selanjutnya yaitu delta atau deltoides segitiga sama sisi. Nah, yang dimana daunnya ini berbentuk mirip segitiga, tetapi sisinya lebih simetris. Lalu pangkal lebarnya hampir lurus, dan sifat daunnya itu pada ujungnya meruncing. Nah, pada pembagian ini contoh tanamannya yaitu Antigonon leptopus dan Oscularia deltoides. Next. Selanjutnya yaitu ada daun yang berbentuk belah ketupat atau biasa disebut dengan rhomboideus. Nah, yang dimana bagian daun ini tuh yang terlebar tepat di tengahnya, lalu menyempit ke arah pangkal dan ujung dengan sudut yang jelas. Nah, pada jenis daun ini terdapat pada tanaman salah satunya Pancirrhizus erosus dan Sida rhombifolia. Next. Oke, selanjutnya yaitu pembagian pangkal daunnya itu bertoreh atau berlekuk, tapi ada beberapa tipe sebagai berikut. Nah, yang pertama itu berbentuk jantung atau biasa disebut dengan chordatus, bangun daun yang menyerupai bentuk jantung. Nah, yang dimana pangkalnya ini membentuk lekukan dalam, tetapi pada dua sisi pangkal itu lebih membulat dan ujungnya tetap meruncing atau tumpul. Nah, pada contoh di slide itu terdapat pada tanaman Piper beetle dan daun hibiscus tiliaceus. Next. Selanjutnya yaitu pada contoh daun ginjal atau kirinjal atau biasa disebut dengan reniformis, ditandai dengan pangkal daun dalam. Nah, yang dimana bentuknya tuh hampir membulat, tetapi pangkal memiliki lekukan yang dangkal, dan sifat daunnya itu lebih besar daripada panjangnya. Nah, dapat teman-teman lihat ini contohnya pada daun Centella asiatica dan Hydrocotyl sibtorpioides. Next. Selanjutnya yaitu ada bentuknya yang anak panah atau biasa disebut dengan sagittatus atau daun tak terlalu lebar, tetapi ujungnya itu lebih tajam. Pangkalnya memiliki lekukan lancip, demikian juga dengan bagian pangkal daun di kanan kiri lekukannya. Nah, untuk contoh tanamannya yaitu terdapat pada Sagittaria sigitifolia dan Syngonium padopilum. Next. Yang selanjutnya yaitu ada daun yang berbentuk tombak yang biasa disebut dengan hastatus, yang dimana dia itu seperti anak panah, tetapi bagian pangkal daun
di kanan kiri itu lebih mendatar. Contoh tanamannya yaitu pada daun Monocoria hastata dan Amaranthus spinosus. Next. Next. Oke. Yang terakhir yaitu ada daun yang berbentuk betelinga atau biasa disebut dengan auriculatus, yang dimana seperti bangun tombak, tetapi pangkal daun di kanan kiri itu di kiri rangkainya itu lebih membulat. Nah, di sini tuh daunnya itu memiliki 2 tonjolan kecil di kiri dan di kanan. Tonjolan itu tidak terlalu panjang dan bagiannya tetap menjadi poros utama helai daun. Nah, contohnya yaitu pada tanaman Solanum lycopersicum dan Sonchus arvensis. Next. Yang selanjutnya yaitu ada daun yang berbentuk bagian daun yang terlebar terdapat di atas tengah-tengah helaian daun. Yang pertama yaitu bulat telur sungsang atau biasa disebut dengan obovatus, yaitu dia seperti bulat telur tetapi bagian yang lebar terdapat dekat dengan ujung daun, yang dimana tanamannya yaitu daun Manilkara kauki dan Theobroma cacao. Next. Yang selanjutnya yaitu daun yang berbentuk jantung sungsang atau Opcordatus. Nah, yang dimana daunnya itu memiliki ciri lebarnya maksimum pada bagian atas, lalu ujungnya itu lebih berlekuk dan pangkal lebih sempit. Nah, pada contohnya yaitu tanaman Oxalis corniculata dan Bauhinia purpurea. Next. Selanjutnya yaitu ada tanaman daun yang bersifat segitiga terbalik atau pasak yang biasa disebut dengan Cuneatus. Nah, yang dimana Cuneatus ini pada bagian atas itu lebih tampak lebar dan pangkalnya itu sedikit sempit. Lalu sisi daunnya itu membentuk garis miring. Contoh tanamannya yaitu Andiatum cuneatum dan Ginkgo biloba. Next. Lalu selanjutnya itu ada daun yang berbentuk sudip atau spatel yang biasa disebut dengan Spantulatus, yaitu daunnya itu memiliki bentuk bangun bulat seperti telur tetapi terbalik dan bagian bawahnya itu lebih memanjang. Nah, contoh tanamannya yaitu Bellis perennis dan daun Rapanus sativus. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada bentuk daun yang tidak ada bagian daunnya tuh yang bersifat lebar, tapi dari pangkal sampai ke ujungnya hampir sama lebar. Nah, untuk ini daunnya tuh relatif sama dari pangkal sampai ujung, tetapi tidak ada titik yang jauh lebih lebar dibandingkan bagian yang lain. Nah, ciri umumnya itu sisi daun itu bersifat sejajar atau hampir sejajar, lalu bentuknya memanjang, perubahannya lebar dan sangat kecil. Dan pertama yaitu contohnya pada jenis daun garis atau biasa disebut dengan linearis. Nah, yang dimana ciri-cirinya itu daunnya itu bersifat sangat sempit dan panjang itu jauh lebih besar daripada lebar, dan tepinya itu hampir sama sejajar. Nah, untuk contoh tanamannya yaitu pada contoh daun Oryza sativa dan Zea mays. Next. Selanjutnya yaitu ada daun yang berbentuk pita atau biasa disebut dengan ligulatus, serupa bangun garis tetapi lebih panjang. Nah, untuk contoh tanamannya yaitu Crinum asiaticum dan Agapanthus praecox. Next. Nah, yang C yaitu pedang atau biasa disebut dengan the ensiformis, yang dimana daun ini tuh mempunyai bangun garis tetapi daunnya itu bersifat tebal dan di bagian tengahnya itu dan tipis di bagian kedua tepinya. Contohnya yaitu pada tanaman aloe vera dan Agapanthus praecox. Next. Yang selanjutnya yaitu daun yang berbentuk paku atau dabus atau biasa disebut dengan subulatus, yang dimana bentuk daunnya itu hampir seperti silinder, ujungnya runcing dan seluruh bagiannya kaku. Nah, yang biasanya itu terdapat pada tanaman Araucaria
Cunninghami dan Sansevieria Aethiopica. Next. Selanjutnya yaitu ada daun yang berbentuk jarum biasa disebut dengan Acerosus, yang dimana jenis helaian daun ini dicirikan dengan bentuk yang sangat panjang, lalu bersifat kaku dan meruncing seperti jarum. Nah, pada tanamannya yaitu contohnya Nerium oleander dan Annona muricata. Next. Selanjutnya yaitu ada bentuk ujung daun, yang dimana yaitu ada yang bersifat bersulur, yang dimana mohon maaf sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian ujung daun, atau biasa disebut dengan apex folii, yang dimana mempunyai bentuk daun yang beraneka ragam. Seperti pada gambar di bawah, bentuk-bentuk ujung daun tersebut diantara yang pertama yaitu ada bersulur atau biasa disebut dengan cirrhosis, yang dimana daun ini tuh lebih kayak dia kayak mirip sejajar tetapi beda bentuk. Dan pada tanamannya yaitu pada Lanthyrus odoratus dan Vicia faba. Next. Selanjutnya yaitu pada tanaman bentuk ujung daun yaitu Aristate, yang dimana tanaman ini tuh daunnya itu mirip kayak jarum tetapi tidak menyerupai sekali dan lebih kayak memanjang dan ujungnya itu sangat runcing. Contoh daunnya yaitu Triticum aestivum dan Avena sativa. Selanjutnya yaitu pada tanaman pada contoh daun yang berekor atau biasa disebut dengan caudate, yang dimana daun ini tuh lebar dan memiliki gerigi pada tepi ujung daunnya dan bersifat lebar. Untuk contoh daunnya yaitu berbentuk berekor yaitu daun Dreams winteri dan Artocarpus altilis. Next. Selanjutnya yaitu ada daun yang bersifat acuminate atau meruncing. Nah, yang dimana ujung daunnya itu memanjang dan menyempit secara bertahap. Lalu penyempitan ini berlangsung lebih panjang dibandingkan acute. Nah, banyak ditemukan pada tumbuhan tropis karena membantu aliran air hujan. Contohnya pada tanaman Syzygium aromaticum dan Theobroma cacao. Next. Selanjutnya yaitu ada daun yang bersifat runcing atau biasa disebut dengan acute. Nah, yang dimana ujung daunnya itu memiliki sudut kurang dari 90 derajat dan terlihat runcing tetapi tidak memanjang. Nah, panjang dan lebar daunnya ini ujung relatif ya, bersifat seimbang. Nah, contoh daunnya yaitu pada Coffea arabica dan Solanum lycopersicum. Next. Lalu selanjutnya ada daun yang bersifat meruncing panjang atau biasa disebut dengan cuspidate. Nah, daun ini itu memiliki tonjolan yang tajam dan cukup panjang dan tegas. Nah, tapi daunnya itu lebih kaku dibanding acuminate tadi. Nah, biasanya dia terbentuk dari perpanjangan tulang daun utama. Contoh tanamannya yaitu pada daun Ilex aquifolium dan Camellia sinensis. Selanjutnya yaitu ada bentuk daun yang berduri atau biasa disebut dengan mucronate, yang dimana tanaman ini daunnya itu tampak tumpul dan membulat dan memiliki tonjolan lebih keras di bagian paling akhir. Tonjolan ini disebut dengan mukro. Pada contoh tanaman yaitu pada Opuntia ficus indica dan daun Yucca aloifolia. Next. Selanjutnya yaitu pada daun berduri kecil atau apiculate, yang dimana daun ini tuh dia hampir menyerupai daun yang bersifat lebar, tetapi pada ujung daunnya itu memiliki gerigi, tapi geriginya itu sedikit kesat dan seperti duri. Nah, yang dimana pada tanaman ini terdapat
di Citrus sinensis dan Syzygium cumini. Next. Selanjutnya yaitu ada bentuk daun tumpul atau biasa disebut dengan obtus, yang dimana ujungnya itu tumpul dengan sudut lebih dari 90 derajat. Nah, tidak membentuk titik tajam dan biasanya daunnya tebal atau bersifat sukulen. Ini terdapat pada tanaman Peperomia pellucida atau biasa disebut dengan sirih Cina dan daun Clitoria ternatea atau daun bunga telang. Next. Selanjutnya yaitu ada daun yang berlekuk biasa disebut dengan retus, yang dimana ujungnya itu tampak tumpul dengan lekukan kecil dangkal di bagian tengah dan lekukan itu tidak terlalu dalam. Nah, untuk contoh tanaman yang punya daun seperti ini yaitu pada tanaman Bauhinia variegata dan Oxalis corniculata. Next. Selanjutnya yaitu ada daun yang berbentuk terbelah atau biasa disebut dengan emarginate, yang dimana daun ini mirip rectus tetapi lekukannya itu lebih jelas dan dalam. Nah, tampak seperti terbelah ringan di ujung. Nah, untuk contoh tanaman yang punya daun seperti ini yaitu daun daun Clitoria ternatea dan Cassia fistula. Next. Selanjutnya yaitu daun yang terbelah bentuk jantung. Nah, yang dimana yang disebut dengan opcordet. Nah, untuk opcordet ini daunnya itu hampir membentuk lingkaran, tetapi itu lebih mirip ke oval dan daunnya itu memiliki bulu-bulu dan berbentuk oval. Jadi contoh tanaman yang memiliki ciri daun seperti ini yaitu pada daun Medicago lupulina dan Trifolium repens. Next. Selanjutnya yaitu ada bentuk pangkal daun. Nah, pangkal daun atau biasa disebut basis folii juga mempunyai bentuk yang beraneka yang memiliki keanekaragaman, yang dimana sama seperti ujung daun yaitu acutus, acuminatus, obtusus, rotundatus, truncatus, dan emarginatus, dan lain-lain. Nah, yang dimana yang pertama yaitu ada attenuate, yang dimana daunnya ini mirip melebar tetapi tidak sama dengan daun yang bersifat sejajar. Nah, yang dimana daun ini tuh di tepi ujung daunnya itu kadang lebih meruncing. Nah, jadi tanaman yang terdapat contoh seperti ini yaitu pada Artocarpus heterophyllus dan Mangifera indica. Next. Selanjutnya daun yang berbentuk pasak atau cuneate, yang dimana bentuk daunnya itu tuh lebih pangkalnya itu lebih lurus ke arah tangkai, tapi bentuknya itu segitiga terbalik dan sudut bawahnya itu tidak terlihat tegas dan simetris. Nah, untuk contoh tanamannya yaitu daun Arachis hypogaea dan Impatiens balsamina. Next. Selanjutnya yaitu ada daun yang berbentuk tidak simetri atau biasa disebut obliku, yang dimana daunnya ini pada sisi kiri dan kanan pangkal itu berbeda ukuran atau bentuk. Salah satu sisinya itu lebih lebar atau lebih turun. Lalu tulang daun utamanya tetap menjadi sumbu tengah. Nah, contoh tanamannya yaitu daun berbentuk tidak simetri, daun Begonia rex dan Begonia semperflorens. Next. Selanjutnya ada yaitu daun yang berbentuk tumpul atau obtus, yang biasa kita kenal yaitu pangkalnya itu lebih membulat tanpa sudut tajam, serta peralihan ke tangkai terlihat halus dan tidak ada lekukan dan tonjolan. Daun yang berbentuk ini pada tanaman Piper beetle dan Portulaca oleracea. Next. Selanjutnya yaitu daun yang bersifat rata atau truncate, yang dimana bagian pangkal tampak lurus mendatar seolah-olah terpotong dan tidak menyempit serta tidak membulat. Contoh tanamannya yaitu pada daun Eichhornia crassipes dan Hydrocotyl
umbellata. Next. Selanjutnya yaitu ada bentuk ujung daun, yang dimana yaitu bentuk jantung atau biasa disebut dengan cordate, yang dimana pangkal daunnya itu memiliki lekukan jelas di tengah dan dua sisinya itu membentuk lekungan keluar. Nah, tangkainya itu melekat pada bagian cekungan tersebut. Nah, jadi contoh tanamannya yaitu daun Tinospora crispa dan Dioscorea alata. Next. Selanjutnya yaitu ada daun yang berbentuk telinga atau biasa disebut dengan auriculate, yang dimana pada gambar bisa kita jelaskan yaitu terdapat dua tonjolan kecil di bagian kiri dan kanannya. Lalu pada pangkal, tonjolan tidak terlalu panjang, namun bagian tengah tetap menyatu dengan tangkai. Nah, contoh tanamannya yaitu daun Lactuca sativa dan Cirsium vulgare. Next. Selanjutnya yaitu ada daun yang berbentuk panah atau biasa disebut dengan sagitate, yang dimana daunnya itu memiliki dua lobus yang memanjang ke bawah. Lalu lobus mengarah menjauhi ujung daun dan berbentuk terlihat panjang dan tegas. Nah, contohnya yaitu pada daun Caladium bicolor dan Ipomoea aquatica. Next. Oke, selanjutnya yaitu daun yang berbentuk tombak atau hastate, yang dimana daun ini tuh mirip dengan tombak dan ujungnya itu lebih membentuk oval dan tidak runcing. Contoh tanaman yang memiliki daun seperti ini yaitu pada Atriplex hortensis dan Ipomoea pescaprae. Next. Selanjutnya yaitu ada daun yang berbentuk tameng atau disebut dengan peltate. Yang dimana daun ini tuh tangkainya melekat pada bagian tengah, permukaan bawah helai daun, lalu pangkal tidak berada di tepi. Helai daun tampak seperti perisai dengan tangkai di tengah. Dan contohnya yaitu pada daun Centella asiatica dan Hydrocotyl vulgaris. Next. Selanjutnya yaitu daun yang bersifat tertembus batang atau biasa disebut dengan perfoliate, yang dimana daunnya itu helainya itu melekat mengelilingi batang, tetapi batang tampak menembus daun dan tidak terlihat tangkai yang jelas. Nah, untuk contohnya yaitu pada tanaman Claytonia perfoliata, Lonicera caprifolium. Next. Selanjutnya yaitu bentuk ujung daun yang memiliki gabungan antara cunate dan perfoliate, yang dimana pangkalnya itu menyempit seperti pasak, namun bagian pangkal juga memeluk batang. Nah, terlihat kombinasinya membentuk menyempit dan menyatu pada batang. Contohnya pada tanaman Claytonia perfoliata dan Eupatorium perfoliatum. Next. Oke, untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh untuk materi selanjutnya bentuk pinggir daun yang akan dijelaskan oleh Mardiani. Kepada Mardiani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan bentuk pinggir daun. Yang pertama ada rata atau entire atau integer. Jadi cirinya yaitu tepi daun halus dan tidak memiliki lekukan. Yang kedua, permukaan pinggir tampak utuh dari pangkal hingga ujung. Yang ketiga, tidak ada tonjolan atau gerigi. Contohnya, pada daun mangga atau Mangifera indica. Yang kedua, pada daun pisang atau Musa sp. Yang ketiga, ada jambu atau Pisidium guajava yang terlihat pada gambar di slide ini. Selanjutnya yang kedua ada pinggir daun bergerigi atau serate. Ciri-cirinya yaitu yang pertama tepi daun memiliki gerigi tajam seperti gergaji. Yang kedua ujung gerigi biasanya mengarah ke ujung daun atau apikal. Yang ketiga ukuran gerigi relatif seragam. Contohnya pada daun mawar atau rosa sp. Yang kedua pada kembang sepatu atau hibiscus rosa sinensis. Yang ketiga ada stroberi.
atau Fragaria sp. Seperti yang terlihat di slide tersebut ya contohnya. Yang ketiga ada beringate atau bertoreh tumpul. Ciri-cirinya yaitu tepi daun berlekuk tumpul. Yang kedua, bentuk lekukan membulat tidak tajam, lebih halus dibanding serate. Contohnya pada daun mint atau menta sp. Yang kedua ada coleus. Yang ketiga ada begonia. Yang keempat ada beromba atau undulate. Ciri-cirinya yaitu pertama, tepi daun bergelombang naik turun. Yang kedua, tidak membentuk gerigi tajam. Yang ketiga, gelombang dapat dangkal atau dalam. Contohnya pada daun selada atau Lactuca sativa. Dan yang kedua pada daun kale, Brassica oleracea. Yang kelima, berlekuk dalam atau lobet. Ciri-cirinya yaitu memiliki lekukan yang dalam. Kedua, lekukan tidak sampai memisahkannya menjadi anak daun. Ketiga, bentuk lekukan bisa menjari atau menyirip. Contohnya pada daun pepaya atau Carica papaya. Kedua, pada daun oa atau Quercus sp. Yang ketiga, pada daun maple atau Acer sp. Bentuk pertulangan daun. Yang pertama ada menyirip atau pinnate, yaitu memiliki satu tulang daun utama di tengah, dengan tulang-tulang cabang di kiri dan kanan seperti sirip ikan. Contohnya pada daun mangga dan daun jambu. Yang kedua, menjari atau palmate, yaitu beberapa tulang daun utama berasal dari satu titik pangkal daun dan menyebar seperti jari tangan. Contohnya pada daun pepaya dan daun singkong. Yang ketiga, bentuk pertulangan daun sejajar atau paralel, yaitu tulang-tulang daun sejajar satu sama lain dari pangkal sampai ujung daun. Contohnya daun padi, daun jagung umumnya pada tumbuhan di monokotil. Yang keempat, melengkung atau arcuate, yaitu tulang daun melengkung mengikuti tepi daun dan bertemu di ujung. Contohnya daun genjer. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mardiani. Untuk penjelasan selanjutnya, yaitu akan dijelaskan oleh Alyani. Kepada Alyani dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi daging daun. Daging daun atau mesofil adalah jaringan utama penyusun lamina daun yang terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah, yang berfungsi utama sebagai tempat fotosintesis. Menurut Evert, mesofil adalah jaringan utama tempat berlangsungnya fotosintesis karena mengandung kloroplas dalam jumlah tinggi, khususnya pada jaringan palisade. Next. Next, moderator. Secara fisiologis, mesofil bukan hanya berfungsi sebagai tempat fotosintesis, tetapi juga sebagai medium difusi CO2 menuju kloroplas dan tempat pelepasan O2 hasil fotosintesis, serta ruang distribusi uap air dalam proses transpirasi. Struktur internal mesofil sangat berkaitan dengan efisiensi pertukaran gas dan intensitas cahaya yang diterima daun. Next. Mesofil terbagi menjadi dua tipe utama pada daun dikotil. Yang pertama ada jaringan palisade atau tiang. Ciri-cirinya, sel-selnya berbentuk silindris dan tersusun rapat, banyak mengandung kloroplas yang berfungsi utama sebagai tempat fotosintesis dan berlokasi di dekat epidermis atas. Dapat teman-teman lihat pada gambar di samping bahwa jaringan palisade terletak di bawah epidermis. Next. Yang kedua ada jaringan spons atau bunga karang yang terletak dekat epidermis bawah, selnya tidak beraturan, dan terdapat banyak ruang atau rongga udara di antara sel.
Fungsi utamanya sebagai tempat pertukaran gas CO2 dan O2. Next. Variasi mesofil berdasarkan tipe daun ada 4. Di sini dapat teman-teman lihat perbedaan gambarnya. Ya, ada daun dorsiventral, yang kedua ada isobilateral, yang ketiga ada xerophyt, dan yang keempat ada hydrophyt. Next. Nah, perbedaannya dapat teman-teman lihat pada tabel. Pada perbedaan mesofil dorsiventral, terlihat jelas palisade dan sponsnya. Sedangkan pada isobilateral, mesofilnya seragam atau simetris. Pada xerophyt, palisadenya rapat dan berlapis. Dan pada hydrophyt, dominan rongga udaranya. Kalau pada stomata, dorsiventral stomatanya dominan di bawah, isobilateral stomatanya merata di atas dan di bawah. Pada xerophyt stomatanya tersembunyi dan pada hydrophyt stomatanya dominan di atas. Kutikula dorsiventral ada sedang, isobilateral sedang, xerophyt sangat tebal, dan hydrophyt sangat tipis bahkan tidak ada. Next. Permukaan daun. Permukaan daun tersusun atas epidermis atas atau adaksial, epidermis bawah atau abaksial, kutikula, stomata, dan trikoma. Epidermis atas, ciri-cirinya umumnya terdiri pada satu lapis sel, dinding sel luarnya menebal, sel pipih transparan, dan tidak memiliki kloroplas kecuali pada sel penjaga. Epidermis ini dilapisi kutikula atau lapisan lilin. Fungsinya mengatur jaringan di bawahnya, mengurangi kehilangan air, mengatur pertukaran gas melalui stomata, dan mengatur penetrasi cahaya ke mesofil. Selanjutnya, ada epidermis bawah. Ciri khasnya terdapat banyak stomata dan bisa terdapat trikoma atau rambut daun. Fungsinya sebagai tempat utama pertukaran gas dan mengatur transpirasi. Yang ketiga ada kutikula, yaitu lapisan lilin atau kutin yang melapisi epidermis, yang berfungsi untuk mengurangi evaporasi, melindungi dari patogen, dan mengurangi kerusakan akibat sinar UV. Pada daun yang terkena cahaya tinggi, epidermis atas biasanya memiliki kutikula lebih tebal. Dapat teman-teman lihat pada gambar kutikula berada di atas epidermis. Lanjut. Yang keempat ada stomata. Strukturnya ada 2 sel penjaga, ada celah stomata, dan terkadang sel tetangga atau subsidiary cells. Fungsi utamanya mengatur keluar masuk CO2 dan O2 dan mengontrol transpirasi. Distribusi atau tata letak stomata ada 3 macam. Yang pertama ada hipostomatik yang ada di bawah. Yang kedua ada epistomatik hanya ada di atas. Dan yang ketiga ada amfistomatik yang berada di kedua sisi. Distribusi stomata berbeda tergantung tipe tumbuhan. Pada daun dikotil umumnya lebih banyak di bawah dan pada daun monokotil sering ada di kedua sisi. Jumlah dan distribusi stomata dipengaruhi faktor lingkungan seperti cahaya, air, dan suhu. Yang kelima, trikoma atau rambut daun. Trikoma adalah modifikasi sel epidermis. Trikoma bisa berupa non-glandular atau tanpa perlindungan fisik dan glandular atau menghasilkan zat tertentu seperti minyak, resin, dan lain-lain sebagai perlindungan fisik. Fungsinya untuk mengurangi evaporasi, yaitu penguapan dari tanah atau air. Yang kedua, perlindungan dari herbivora. Yang ketiga, adaptasi xerofit. Dan yang keempat, mengurangi transpirasi, yaitu penguapan dari tanaman. Ia juga berfungsi sebagai refleksi cahaya. Variasi morfologi permukaan daun dapat berbeda dalam ketebalan kutikula, kerapatan stomata, kepadatan trikoma, tekstur, dan warna. Tekstur permukaan daun dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Cahaya tinggi mengakibatkan trikoma lebih banyak, kutikula lebih tebal.
Yang kedua, ketersediaan air. Pada daerah kering, permukaan lebih berbulu atau berlilin. Yang ketiga ada tekanan lingkungan. Angin dan suhu ekstrim memicu modifikasi epidermis. Selanjutnya ada faktor genetik. Pada setiap spesies memiliki pola tekstur yang khas. Ada banyak macam permukaan daun. Yang pertama ada varinos, yaitu permukaan yang terdapat serbuk putih lapisan farina atau senyawa mirip lilin. Contohnya pada daun bayam. Yang kedua ada glabrous, yaitu permukaan yang licin tanpa trikoma. Dapat teman-teman temui pada daun mangga. Lanjut. Yang ketiga ada glaucous, yaitu daun yang memiliki lapisan lilin kebiruan. Dapat teman-teman temui pada tanaman kubis atau kol. Yang keempat ada permukaan lengket atau viscid. Contohnya pada tanaman tembakau yang permukaan daunnya menghasilkan sekresi lengket. Yang kelima, papilosa, yaitu permukaan daun yang epidermisnya memiliki tonjolan seperti papila. Dapat teman-teman temui pada tanaman es kristal. Yang keenam, pubescen atau daun yang memiliki rambut pendek dan halus. Dapat teman-teman temui pada tanaman tomat. Yang ketujuh ada Punstead, yaitu daun yang memiliki kelenjar minyak tampak sebagai titik transparan. Contohnya pada tanaman jeruk manis. Yang kedelapan ada rugose, yaitu daun berkerut jelas yang mengikuti tulang daun. Contohnya pada daun mawar. Next. Next. Yang kesembilan ada permukaan daun bersisik, yaitu daun yang tertutup sisik kecil keperakan. Contohnya pada tumbuhan zaitun Rusia. Yang kesepuluh ada permukaan tuberkulat atau bertuberkel, yaitu permukaan daun yang memiliki tonjolan kecil kasar pada tanaman seperti pada tanaman labu kuning. Lanjut. Yang ke-11 ada permukaan daun verrucous atau berkutil, yaitu permukaan daun yang memiliki tonjolan seperti kutil. Contohnya semak kabut. Selanjutnya ada permukaan kental dan lengket atau glutinous, yaitu permukaan daun yang mengeluarkan sekresi lengket untuk menangkap serangga. Contohnya dapat kita temui pada tanaman embun matahari. Baiklah, segitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Aliani yang telah menjelaskan materinya. Untuk materi seni daun yang akan dijelaskan oleh Watri, kepada Watri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah materi sendi daun. Sendi daun adalah bagian pangkal tangkai daun yang mengalami penebalan dan berfungsi sebagai engsel daun. Bagian ini memungkinkan daun untuk bergerak atau berubah posisi. Letak sendi daun ada di pangkal tangkai daun antara batang dan tangkai daun. Di pangkal anak daun pada daun majemuk. Struktur sendi daun adalah tersusun dari jaringan parenkim, khusus sel-sel yang mampu mengubah tekanan turgor, dapat menyebabkan daun membuka dan menutup. Fungsi sendi daun adalah 1. Membantu pergerakan daun, 2. Mengurangi penguapan yang berlebihan, 3. Melindungi daun dari kerusakan, 4. Membantu proses fotosintesis dengan mengatur posisi daun. Contoh dari tumbuhannya yaitu Mimosa pudica atau putri malu. Daun menutup saat disentuh. 2. Albizia saman atau pohon trembesi. Daun menutup pada malam hari. Next. Daun penumpu. Bagian daun
Bagian daun berupa helaian kecil yang terletak di pangkal tangkai daun atau petiolus. Biasanya berpasangan di kanan dan kiri batang. Fungsi daun penumpu adalah 1. Melindungi tunas muda, membantu fotosintesis, dapat berubah bentuk sesuai fungsi tertentu. Bentuk daun penumpu berupa selaput atau membran, berbentuk daun kecil, berupa pelepah, dan berupa duri. Macam-macam daun penumpu, stipula bebas, terpisah dari tangkai daun, stipula membentuk selubung atau ochrea, 3 stipula melekat pada tangkai daun, 4 stipula menyatu atau intrapetiolar. Terdapat, contohnya, seperti yang saya tampilkan gambarnya, seperti rosa atau mawar, Pisum sativum atau daun kacang kapri, Hibiscus rosa sinensis atau kembang sepatu. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih sebelumnya kepada Watri yang telah menjelaskan materi terakhir. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi, yaitu akan dilanjutkan pada forum diskusi. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan kata yang tidak tepat. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.